Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Adapun tujuan dari materi perkuliahan kita kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mengetahui bahwa struktur organisasi yang dibentuk memiliki konsekuensi-konsekuensi dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui 4 konsekuensi utama dari sebuah struktur organisasi, yaitu adanya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Tujuan yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui hal-hal yang terkait dengan kekuasaan dan wewenang. Dan tujuan yang keempat adalah manfaat dan kendala dalam pendelegasian wewenang. Kita membahas terkait dengan pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power bisa kita artikan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jadi kekuasaan itu adalah bagian dari kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, tujuannya untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau merubah suatu kondisi atau situasi. Kekuasaan itu bisa berkonotasi positif maupun negatif. Jadi maksudnya di sini bahwa kekuasaan itu bisa mempengaruhi orang ke arah yang positif, atau bisa juga kekuasaan itu digunakan untuk mempengaruhi orang ke hal-hal yang negatif. Ada 5 faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama adalah reward power. Nah, reward power ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Contoh dari reward power ini bisa kita lihat seorang pimpinan perusahaan, dia bisa memberikan penghargaan kepada bawahannya atau karyawannya atas prestasi yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Nah, itu adalah contoh reward power. Kemudian yang kedua, faktor yang mendasari adanya kekuasaan adalah coercive power. Nah, coercive power ini kekuasaan untuk memberikan hukuman atau kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Jadi ini coercive power adalah kebalikan dari reward power. Contohnya tadi ketika seorang pimpinan perusahaan memberikan penghargaan atas prestasi karyawan atau bawahan. Nah, kalau coercive power, pimpinan perusahaan memberikan hukuman atau sanksi kepada bawahan atau karyawan karena pelanggaran tertentu yang dilakukan. Nah, ini adalah kebalikan dari reward power. Sedangkan yang ketiga, faktor yang mendasari adanya kekuasaan, legitimate power.
Nah, legitimate power ini adalah kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang secara sah ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Jadi, seseorang memiliki kekuasaan atas legitimasi tertentu. Seseorang sah punya kekuasaan karena ada dasar aturan yang sah, yang menyatakan dirinya itu punya kekuasaan tertentu. Contohnya bisa kita lihat pejabat publik seperti bupati, wali kota atau gubernur, bahkan presiden. Nah, itu adalah legitimate power. Orang bisa menduduki kekuasaan-kekuasaan seperti itu melalui kekuasaan yang sah, muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi. Ya, legitimasi kalau kita bisa melihat ya, kalau dalam pejabat publik seperti itu ya dimulai dari proses pemilihan, kemudian dia dinyatakan sebagai pemenang, kemudian nanti akan dilantik. Nah, inilah dinamakan legitimate power. Yang keempat, faktor yang mendasari adanya kekuasaan adalah expert power. Nah, expert power ini kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran. Jadi, kekuasaan ini muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dia punya kekuasaan atau dia punya expert power itu karena dia punya kepakaran atau keahlian di bidang-bidang tertentu. Yang kelima, faktor yang mendasari adanya kekuasaan adalah reference power. Nah, reference power ini kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh di dalam kelompok tersebut. Jadi, reference power ini muncul karena ada harapan dari seseorang atau sekelompok orang yang ada dalam suatu komunitas ya kepada seseorang yang diyakini memiliki pengaruh untuk kelompok tersebut. Nah, kalau kita lanjutkan dengan kewenangan atau authority, dua pandangan mengenai kewenangan. Jadi ada dua pandangan mengenai kewenangan. Yang pertama adalah ada pandangan klasik. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan. Nah, ini saudara nanti boleh mencari atau memperdalam dari berbagai sumber terkait dengan dua pandangan mengenai kewenangan. Kemudian ada beberapa persyaratan agar kewenangan itu efektif. Ini dikemukakan oleh Chester Barnett. Persyaratan pertama adalah bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Nah, di persyaratan pertama dan kedua ini adalah bahwa seorang bawahan itu harus bisa memahami atau mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh pimpinan atau atasan. Nah, dan bawahan juga harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan dan kemudian meyakini bahwa apa yang diperintahkan tersebut
tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Tentunya tujuan organisasi yang telah dibuat tentunya itu dijalankan oleh seluruh elemen dalam organisasi. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Jadi di sini persyaratan yang ketiga menyatakan bahwa seorang bawahan harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya dan meyakini apa yang diperintahkan tersebut konsisten mendukung nilai-nilai budaya dalam organisasi dan misi-misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya ketika organisasi tersebut berdiri. Kemudian yang keempat adalah sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Jadi di sini sang bawahan mampu melakukan pekerjaan baik secara mental maupun fisik. Nah, inilah 4 faktor persyaratan agar kewenangan efektif. Jadi kalau 4 persyaratan ini dijalankan, diharapkan kewenangan itu bisa berjalan secara efektif. Ada 3 jenis kewenangan. Yang pertama adalah kewenangan lini, kemudian yang kedua adalah kewenangan staf, dan yang ketiga adalah kewenangan fungsional. Silakan Anda searching dari sumber lain terkait dengan penjelasan ini, ya. Silakan cari jenis kewenangan, apa yang dimaksud dengan kewenangan lini, kewenangan staf, kewenangan fungsional itu sangat banyak sekali tersedia di berbagai sumber. Nah, ini saya hanya menjelaskan secara singkat. Nah, kalau kita menggambarkan kewenangan lini di bidang usaha peternakan, ya ini saya gambarkan di slide ini contoh sederhana struktur organisasi dari suatu usaha peternakan. Nah, kalau kita melihat di mana letak dari kewenangan lini, nah dari slide ini bisa kita lihat bahwa kewenangan lini itu ada di setiap tingkatan manajemen. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, kalau kita melihat di sini di setiap tingkatan manajemen ada kewenangan lini itu. Di mana dimulai dari manajer umum atau general manager, ya. Kemudian ada manajer tingkatan menengah, ya. Di sana ada manajer pakan, manajer produksi, manajer pemasaran, ya. Dan mohon maaf ini salah satunya harusnya manajer keuangan, ya. Nanti tolong diperbaiki. Nah, ini adalah kewenangan lini yang dimiliki oleh setiap tingkatan manajemen. Kemudian kewenangan staf dan fungsional. Nah, berdasarkan slide ini bisa kita lihat bahwa kewenangan fungsional itu bisa digambarkan. Kewenangan fungsional itu adalah general manager atau manajer umum dengan supervisor. Nah, di sini terjadi kewenangan fungsional. Dan kewenangan fungsional juga bisa terjadi antara manajer pakan dengan manajer keuangan. Karena mereka
pada susunan organisasi, struktur organisasi, mereka menjalankan tugas fungsional. Sedangkan general manager dengan staf karyawan, nah di situ ada kewenangan staf. Jadi antara general manager ke staf atau karyawan, nah di sanalah baru ada kewenangan staf. Kemudian tanggung jawab atau responsibility, ya. Kewenangan dan tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Nah, jadi dari sini bisa kita pahami bahwa manajer yang diberi wewenang itu menyadari bahwa terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan. Nah, jadi ada tanggung jawab dalam wewenang. Nah, sedangkan bagaimana kalau kewenangan versus tanggung jawab? Nah, kewenangan versus tanggung jawab. Nah, manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut. Nah, jadi kalau di sini manajer yang diberikan kewenangan, dia menyadari ada tanggung jawab dari kewenangan yang diberikan kepada dia, tapi cenderung menghindar. Kalau yang pertama tadi, kewenangan dan tanggung jawab, dia menyadari bahwa kewenangan yang diberikan itu terdapat tanggung jawab, sekaligus dia menjalankan tanggung jawab tersebut. Sedangkan yang kedua, kewenangan yang diberikan tapi cenderung menghindari tanggung jawab yang ada dalam kewenangan tersebut. Kemudian pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Nah, jadi pelimpahan wewenang ini adalah ibarat pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi di dalam organisasi, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, bagaimana kalau tidak dilimpahkan tugas itu kepada orang lain? Nah, ini bisa nanti menghambat proses pencapaian tujuan. Sehingga perlu ada pelimpahan wewenang tadi. Tapi pelimpahan tugas itu jelas kepada orang yang terlegitimasi atau orang yang sah untuk menjalankan pelimpahan wewenang itu, atau yang menerima pelimpahan wewenang itu. Ada beberapa manfaat dari pelimpahan wewenang. Pertama adalah pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua adalah bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Jadi dengan adanya pelimpahan wewenang, ya, pencapaian organisasi semakin cepat dicapai karena pelimpahan wewenang ini mendorong tercapainya keputusan untuk mengambil keputusan secara cepat. Sedangkan manfaat pelimpahan wewenang yang ketiga adalah penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Jadi dengan adanya pelimpahan wewenang ini,
pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat, cepat, dan pelimpahan wewenang ini berjalan sebagaimana mestinya dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab. Nah, inilah 3 manfaat pelimpahan wewenang. Ada 2 kendala ketika kita melakukan pelimpahan wewenang. Pertama adalah kapasitas staf yang terbatas. Ini menyangkut terkait kemampuan dari staf dalam menjalankan tugas yang telah diberikan pelimpahan wewenang. Yang kedua adalah kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Jadi seorang atasan juga kurang bertanggung jawab akibat pelimpahan wewenang tersebut. Nah, ini menjadi kendala-kendala dalam pelimpahan wewenang. Lantas, apa kunci pelimpahan wewenang tersebut sehingga berjalan efektif? Pertama adalah kepercayaan atasan pada bawahan. Seorang atasan harus percaya kepada bawahan bahwa bawahan tersebut sanggup menjalankan dan bertanggung jawab melakukan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Jadi ada transparansi komunikasi antara atasan dengan bawahan. Yang ketiga adalah kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Jadi seorang manajer memahami tujuan organisasi dan memahami tuntutan pekerjaan, serta memahami kondisi menyangkut kemampuan dari bawahannya sendiri. Kemudian, bagaimana tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan agar wewenang itu efektif? Pertama adalah penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Jadi, atasan harus memilah dan mengidentifikasi dan menentukan hal-hal apa saja yang bisa didelegasikan kepada bawahan. Yang kedua adalah penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Jadi seorang atasan itu harus melihat siapa yang layak, yang punya kompetensi untuk menerima delegasi ini. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah pelimpahan tugas yang akan diberikan. Sedangkan yang 5 adalah intervensi pada saat yang diperlukan. Nah, inilah tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar wewenang berjalan secara efektif. Nah, kemudian kita membahas terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah itu dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Jadi sentralisasi ini adalah seorang atasan itu punya kekuasaan penuh dalam menentukan dan memberikan arahan kepada bawahannya. Nah, perintah dari atasan yang telah diputuskan oleh atasan diterjemahkan oleh bawahannya sebagai tindak lanjut terkait dengan apa yang telah diputuskan oleh atasan tertinggi. Nah, itu disebut dengan sentralisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana
kegiatan akan dijalankan. Nah, desentralisasi ini adalah kebalikan dari sentralisasi. Kalau sentralisasi tadi, segala keputusan itu dibuat oleh pimpinan tertinggi dan kemudian keputusan tersebut diterjemahkan oleh bawahan. Nah, desentralisasi ini ada pelimpahan kewenangan. Jadi, pengambilan keputusan dan penentuan bagaimana cara melaksanakan kegiatan itu diberikan kewenangan kepada bawahan. Jadi bawahan punya wewenang untuk membuat keputusan atau menentukan cara untuk menjalankan aktivitas kegiatan. Nah, di sini ada desain pekerjaan. Nah, ada 3 pendekatan dalam desain pekerjaan. Yang pertama adalah pendekatan secara mekanis. Yang kedua adalah pendekatan motivasi. Dan yang ketiga adalah pendekatan biologis. Nah, silakan saudara semua untuk melakukan pencarian dari berbagai sumber terkait dengan desain pekerjaan ini. Silakan saudara membaca dari sumber-sumber lain terkait dengan 3 desain pekerjaan melalui pendekatan mekanis, pendekatan motivasi, dan pendekatan biologis. Nah, demikian saja perkuliahan kita kali ini. Kalau tidak ada yang bertanya,